Bongkar mafia BBM, polisi sita 1,3 ton solar. Jelang Nataru, Komisi 7 DPR RI kunjungi KSOP Manado. ...174 ASN Sulut ikuti Pornas Korpri Palembang. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Selasa 7 September 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Anata Samewo, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, Saudara. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Tomohon berhasil menyita 1.529 liter atau setara 1,3 ton solar di lokasi penampungan Desa Leilem, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa pada Minggu 5 Oktober dini hari. Petugas juga menangkap 4 orang terduga pelaku yang ada di lokasi penampungan. Pengungkapan praktek penimbunan BBM jenis solar bersubsidi melalui Operasi Dian Samrat 2025. Operasi tersebut berlangsung di Desa Leilem, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa, berdasarkan laporan warga. Petugas berhasil meringkus 4 pria yang diduga kuat sebagai bagian dari jaringan mafia BBM bersubsidi. Selain itu, polisi juga menyita 1.529 liter solar subsidi yang disimpan di dalam 5 drum, 2 tong penampungan, 2 galon, serta 4 kendaraan. Kasat Reskrim Polres Tomohon Ibtu Royke Mantiri bilang, modus yang digunakan para pelaku adalah membeli solar subsidi dari SPBU menggunakan kendaraan truk modifikasi tangki, kemudian menimbunnya untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi kepada pihak industri dan pelaku tambang. Kami dari Satreskrim melakukan pembuntutan beberapa dump truck dan truk yang bolak-balik ke tempat penampungan ini, dan tepatnya hari Sabtu itu kemarin kami melakukan penggerebekan dan mendapati penimbunan di Desa Leilem itu ada 5 drum yang berisi solar yang full, kemudian ada 2 tong berwarna biru, kemudian 2 galon. Saat penggerebekan itu juga kebetulan ada 1 dump truk yang akan masuk untuk menampung solar di tempat penampungan itu. Jadi kita amankan 1 kali di situ, sehingga total yang kita amankan berjumlah 1.529 liter. Keempat terduga pelaku dijerat dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana diubah melalui pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun. Jimmy Dapar, Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Saudara, setelah melakukan pencarian selama 4 hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban tenggelam seorang pemuda asal Minahasa di Pantai Ranowangko, Minahasa. Firlan Eriko Lahilote, 21 tahun, yang dilaporkan tenggelam di Pantai Kabasaran, Desa Kapataran, Lembean Timur, Minahasa, akhirnya ditemukan setelah melakukan pencarian selama 4 hari. Korban ditemukan sudah tak bernyawa pada Jumat sore di Pantai Ranowangko, Minahasa. Pencarian hari keempat pada hari Jumat telah dilakukan sejak pagi pukul 7.00 WITA oleh 3 tim Search and Rescue Unit atau SRU dengan pembagian SRU 1 menyisir daerah pesisir pantai, SRU 2 melakukan penyelaman di wilayah yang diduga sebagai lokasi tenggelamnya korban, sedangkan SRU 3 melakukan pencarian via udara menggunakan drone thermal. Korban akhirnya ditemukan pada sore hari dalam keadaan meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi menuju posko SAR gabungan dan langsung dilakukan proses identifikasi oleh tim Inafis Polres Minahasa. Baik, informasi yang bisa kami sampaikan untuk saat ini, hari keempat
tim SAR gabungan sudah berhasil menemukan korban pada pukul 15.30 tim SAR gabungan berhasil menemukan korban pada hari keempat ini dan sudah diserahkan ke pihak keluarga. Untuk pencarian hari keempat ini, jadi tim sudah melakukan penyisiran dari LKP sesuai dengan area, yaitu menggunakan 2 rubber boot, dan kendala yang dia hadapi adalah cuaca yang lumayan untuk gelombang lumayan cukup kencang, sehingga pencarian melewati dari titik penemuan korban. Usai korban diserahkan kepada keluarga, tim SAR gabungan yang terdiri dari tim rescue KKP Manado, pihak TNI Polri, relawan masyarakat dan keluarga korban langsung dibubarkan dan dikembalikan ke satuannya masing-masing. Edward Siwi, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, Kota Bitung dihebohkan dengan video yang tengah viral di sosial media. Video tersebut mempertontonkan tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh senior komunitas pencinta alam terhadap anggota yang baru bergabung. Akibat tindakan tersebut, para peserta pendidikan dasar itu mengalami cedera sehingga orang tua korban melaporkan ke aparat kepolisian. Dunia maya dihebohkan dengan beredarnya video kekerasan dalam kegiatan pendidikan dasar komunitas pecinta alam. Dalam video tersebut terlihat para senior pecinta alam diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap anggota baru yang rata-rata adalah mahasiswa dan siswa SMA. Nampak mereka ditampar di bagian wajah hingga ditendang. Video tindakan kekerasan ini telah tersebar luas di masyarakat hingga ke orang tua salah satu peserta. Tak terima anaknya alami kekerasan, Nurdiana Akbar, orang tua dari korban, salah satu peserta pendidikan dasar pecinta alam, langsung melaporkan tindak kekerasan tersebut ke Polres Bitung. Waktu hari Minggu itu tanggung jawaban, akhirnya masuk organisasi pulang kemari jadi begitu. Awalnya ibu tahu? Kan awalnya Dari kita mana? tahu dia DP muka bangka dong Bapak. Habis itu? Habis itu tak dapat lihat video, dia sementara nonton video itu pemukulan itu. Dia mengaku bahwa itu di... Awalnya pertama waktu DP muka bangka dia nyak mengaku. Nanti pas kita dapat lihat video, baru dia mengaku. Atau dia takut ada ancaman Takut karena waktu itu memang dia ada tekanan dari senior panitia di situ. dan ini ibu mau lanjut ke proses hukum Kita mau lanjut. agar supaya apa, Bu? Supaya dorang ada efek jerah. Yang tidak ada korban-korban yang lain, anak-anak yang lain tuh, karena ada Iko itu rupa mendidik dorang jadi keras, jadi pendendam dan begitu. Kapolres Bitung Albert Sai mengatakan kasus tersebut telah ditangani polisi, di mana penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, para terduga pelaku dan korban. Meski begitu, menurut Kapolres, kepolisian juga menghargai jika upaya damai antara pihak korban dan terduga pelaku. Diutamakan adalah korban. Ketika orang tua korban merasa komplain dan tidak terima, ya kita tidak bisa lepas dari situ. Penegakan hukum yang utama yang harus kita lakukan. Tapi kalau memang sekedar ini nanti ada pembinaan, memperbaiki bahwa organisasi itu baik, tapi tidak melakukan kegiatan-kegiatan kekerasan, nanti kita lihat ke depannya. Tapi ini tergantung dari korban, kesepakatan mereka bersama bagaimana, apakah proses hukum kita lanjutkan, kami siap. Tapi kalau di tengah jalan nanti ada kegiatan, ada hal-hal yang bersifat restoratif justice, bersifat pembinaan, kami juga melihat dari sisi penegakan hukumnya, apakah perlu juga penyelesaian perkara di luar jalur hukum. Dari Bapak ada himbauan. Saat ini laporan tersebut masih dalam proses penyidikan oleh tim unit PPA Polres Bitung. Jimmy Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, aksi unjuk rasa digelar pihak PT Max Auto Indonesia, perusahaan kendaraan bajai bersama puluhan konsumen di Mapolda Sulut Senin siang. Mereka menuntut agar proses penerbitan STNK dapat dilakukan oleh pihak terkait. PT Max Auto Indonesia bersama konsumen turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di Mapolda Sulut. Dalam aksi ini mereka menuntut keadilan dan kepastian hukum karena terkendala dalam proses penerbitan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Dari pantauan, masa aksi membawa sejumlah poster dan mulai berorasi di depan Mapolda Sulut. Diperlakukan tidak adil ya, karena kita udah tanam investasi di Manado ini cukup besar ya. Mulai dari
sewa showroom, perekrutan karyawan, gaji karyawan, overhead cost itu cukup besar, dan pengiriman unit, dan unit sendiri sekarang udah ada di Manado hampir 100 unit lebih. Itu kalau dihitung bisa di angka miliaran di sini. Itu. Nah, jadi dengan tidak dikeluarkannya surat-surat yang harusnya keluar itu kan menjadi beban yang besar bagi kami. Masa pun diterima langsung oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sulut bersama perwakilan pemerintah yakni Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara. Pada media, Dirlantas Polda Sulut Kombes Indra Kurniawan Mengunsong bilang bahwa pihak kepolisian tetap mendukung hadirnya bajai di Sulawesi Utara. Namun menurutnya harus ada regulasi dari pemerintah kabupaten kota. Kepastian legalitas untuk bisa beroperasi di Kota Manado. Sementara kita juga bekerja untuk masalah akomodasi transportasi yang ada di Kota Manado dan provinsi ini, kita harus bersinergi dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, kita ingin juga kehadiran bajai ini tidak ada menjadi gangguan terhadap aplikator lainnya, sehingga pada saat pelaksanaan mereka sudah beroperasi, tidak ada merasa terganggu, mungkin dari angkot terganggu, kemudian aplikator lain terganggu, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ke depan. Nah, oleh sebab itu, kita juga mendorong pemerintah provinsi, Kota Madia dan kabupaten juga bisa membuat regulasi keberatan bajai ini seperti apa, sehingga mereka yang sudah menanamkan investasi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ini dapat berjalan dengan lancar. Pihak PT Max Auto Indonesia bersama konsumen berharap agar pemerintah terlebih khusus di setiap kabupaten kota mendukung kehadiran bajai di Sulawesi Utara. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi jelang Nataru Komisi 7 DPR RI kunjungi KSOP Manado akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, hasil penelitian seorang peneliti perairan di sekitar area pertambangan emas ilegal di Kepulauan Sangihe sudah tercemar. Peneliti menemukan kandungan logam berat arsen dan timbal telah melebihi baku mutu. Hal ini terungkap dalam kegiatan sosialisasi hasil penelitian dari dampak pertambangan di Pulau Sangihe, di mana perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk berkontribusi menjaga kelestarian lingkungan, termasuk di Kepulauan Sangihe. Sejalan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, Akademisi Politeknik Negeri Nusa Utara melaksanakan penelitian ini terhadap kondisi lingkungan di area pertambangan Sangihe. Dari hasil penelitian ditemukan logam berat yang sudah melebihi baku mutu untuk biota laut, yaitu arsen dan timbal. Hal ini disampaikan oleh akademisi sekaligus peneliti Profesor Frans Ijong dalam diseminasi hasil penelitiannya. Penelitian kami seputar Teluk Binebase di Kepulauan Sangihe, itu kami meneliti dampak dari aktivitas tambang di wilayah tersebut. Kita sudah tahu bersama tadi dalam presentasi saya bahwa telah terjadi kerusakan fisik pada seputar air laut yang ada di tempat tersebut. Kemudian dengan kandungan arsenik yang melampaui ambang batas, dan kami juga menemukan ada logam berat lain seperti timbal atau timah hitam dan merkuri. Profesor Frans Ijong menambahkan unsur logam lain berupa merkuri juga ditemukan di ikan yang berasal dari wilayah Sangihe. Meski kandungannya masih sedikit, logam ini bersifat akumulatif sehingga masyarakat perlu lebih waspada saat mengkonsumsi ikan. Jimmy Dapor, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono melakukan kunjungan kerja ke kantor Kesyabandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Manado pada Jumat siang. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan angkutan laut jelang Nataru. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kesiapan infrastruktur, fasilitas bisnis, dan armada transportasi laut jelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bambang Haryo mengapresiasi langkah KSOP Manado yang telah menyiapkan penambahan armada kapal untuk melayani lonjakan penumpang.
Menurutnya, persiapan ini sangat penting, terutama untuk jalur pelayaran dari Manado ke daerah kepulauan yang menjadi konsentrasi utama pada masa libur panjang. Jumlah kapal jelang Nataru sudah lebih dari cukup, terutama untuk rute Manado ke Talaut. Saat ini KSOP Manado telah menyediakan 21 angkutan laut ditambah dengan 3 kapal cadangan, sehingga total ada 24 kapal yang siap mengangkut penumpang pada arus mudik Nataru mendatang. Tadi sudah dijelaskan sama Pak KSOP, jumlah kapal melebihi dari cukup. Terutama yang menjadi konsen tadi kan masalah Talaut ya, Kepulauan Talaut dari Manado ke Talaut. Tapi sudah disediakan ada 3 kapal lagi tambahan. Ada dari Ambon, ada yang dari perusahaan yang ada di sini sendiri. Jadi saya pikir ini sudah tidak ada masalah. Jadi kalau misalnya ada kesulitan itu, mungkin kapal-kapal yang banyak di lintasan, nah ini kan sifatnya apa ini angkutan untuk dalam rangka religi ya, Natal dan Tahun Baru. Dengan adanya sinergi lintas sektor ini, KSOP Manado optimis pelayanan transportasi laut jelang Nataru berjalan aman dan lancar. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Wakil Menteri Desa Republik Indonesia Ahmad Riza Patria membeberkan akan menyediakan pasokan listrik 1 kali 24 jam di daerah kepulauan. Hal ini disampaikan Ahmad Patria saat bertemu Gubernur di Manado Kamis siang. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus menerima kunjungan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria di Wisma Negara Bumi Beringin Kamis siang. Pertemuan itu membahas sejumlah program strategis untuk membangun desa di Sulawesi Utara, terutama upaya menghadirkan pasokan listrik 24 jam penuh di wilayah kepulauan. Wamendes Riza Patria bilang, pemerintah pusat mendukung penuh percepatan pembangunan daerah tertinggal di Sulawesi Utara, termasuk akan membantu menyediakan listrik di daerah kepulauan seperti Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pak Julius luar biasa, punya perhatian, kepedulian sungguh-sungguh, ingin membangun Sulut supaya lebih baik dan lebih maju. Dan kami dari Kementerian Desa juga fokus membangun desa-desa di seluruh Indonesia, termasuk di Sulut ya. Tadi diantaranya masih ada beberapa daerah yang belum mendapatkan aliran listrik. Insya Allah nanti kami di Kementerian Desa dengan Kementerian SDM akan menyegerakan supaya listrik masuk di desa-desa. Sehingga cold storage yang ada di Sulut ini kaya akan ikannya, juga nanti bisa cold storage sebagaimana perintah Pak Presiden supaya nelayan-nelayan bisa sejahtera. Sementara Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus bilang kunjungan Wamendes membawa kabar baik untuk masyarakat Sulawesi Utara. Kita terima kasih Pak Wamen kunjungi kami di Sulawesi Utara membawa hadiah ya untuk masyarakat Sulawesi Utara khususnya yang di desa-desa ya. Mudah-mudahan ya, akhir tahun ini sebelum Natal ada hadiah lagi untuk pulau-pulau ya listrik nyala 24 jam. Ya, kita akan prioritaskan di Talaut karena provinsi punya kortorit di sana, kemudian pabrik es ini akan kita hidupkan dengan listrik yang 24 jam juga tentunya akan berdampak ekonomi di sana karena masyarakat kita di Talaut banyak nelayan di sana ya. Ini hadiah dari Bapak Menteri. Penyediaan listrik 1 kali 24 jam memang sangat dinantikan masyarakat kepulauan karena akan mendongkrak sektor ekonomi di daerah itu. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi MPP Minahasa Utara hadirkan 129 layanan publik yang inklusif akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Mengantisipasi terjadinya kasus tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia, Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kota Mobagu menggelar sosialisasi pencegahan kepada para siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Moat Kabupaten Bolaang Mongondo Timur.
Sosialisasi tentang tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia dilaksanakan di SMK Negeri Moat dan diikuti oleh puluhan siswa, para guru serta ASN dari kecamatan. Selain sebagai langkah antisipasi dini, hal ini juga memberikan pemahaman tentang bahaya perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan pentingnya memiliki dokumen perjalanan resmi saat bepergian ke luar negeri. Kasus perdagangan orang atau manusia kerap terjadi akibat kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap prosedur keberangkatan legal ke luar negeri. Langkah awal kita dari Kantor Imigrasi Kota Mobagu untuk melakukan sosialisasi kepada siswa-siswi di SMK Negeri Moat agar supaya mereka saat lulus nanti untuk melamar pekerjaan atau mencari pekerjaan pun akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika akan bekerja di luar negeri nanti, Pak. Memperhatikan kondisi yang ada sekarang, ada begitu banyak korban-korban terkait dengan TPPO dan TPM. Ya, saya berharap bagi seluruh peserta yang mengikuti sosialisasi, baik siswa maupun para guru, ini bisa menjadi perpanjangan informasi ke masyarakat yang belum sempat mengikuti informasi. Mereka bisa meneruskan informasi sebagaimana yang sudah diuraikan oleh tim dari imigrasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya imigrasi Kota Mobagu dalam mendukung program nasional pencegahan perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Dan diharapkan melalui edukasi seperti ini, masyarakat terutama siswa semakin sadar pentingnya prosedur hukum dalam pembuatan paspor dan keberangkatan ke luar negeri. Rahman Rahim, Kompas TV Bolang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Saudara, sebanyak 174 atlet aparatur sipil negara asal Sulawesi Utara mengikuti Pekan Olahraga Nasional Korpri yang ke-17 di Palembang mulai 5 hingga 11 Oktober 2025. Gubernur Sulut Julius Selvanus hadir langsung memberi dukungan bagi para atlet. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus hadir pada pembukaan Pornas Korpri ke-17 tahun 2025 di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang Minggu malam. Gubernur hadir untuk memberikan dukungan pada para atlet ASN Sulut yang akan bertanding pada perhelatan ini. Ada sebanyak 174 atlet asal Sulawesi Utara yang akan bertanding pada 11 cabang olahraga yang akan dimulai pada 6 hingga 11 Oktober 2025 nanti. Gubernur memberikan dukungan langsung di beberapa venue pertandingan, diantaranya di lomba catur dan juga venue pertandingan futsal. Gubernur Selvanus bilang bahwa akan ada reward atau hadiah bagi para atlet peraih medali pada ajang ini. Saat ini kami ada di Palembang, kita ada di Jakabaring, di tempat para atlet akan berlaga. Tentunya Pornas Korpri yang ke-17 yang diselenggarakan di Palembang, dan kami Provinsi Sulawesi Utara memberangkatkan dari 13 cabang olahraga dipertandingkan, ada 11 yang kami ikuti. Jadi saat ini ada kurang lebih 174 atlet dan ofisial ya, yang bersama-sama di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Saya jawab ya, gitu ya. Kita akan berikan hadiah kepada yang terbaik. Para atlet ASN Sulut bertanding pada sejumlah cabang olahraga, diantaranya catur, futsal, bola basket, bola voli, tenis meja, renang, gateball, dan sejumlah cabur lainnya. Gubernur berharap agar seluruh cabur yang diikuti ini mampu menyumbangkan medali dan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sebuah festival yang menonjolkan budaya masyarakat keturunan Jawa Tondano Minahasa digelar di kawasan Megamas Manado. Kegiatan tahunan yang sudah digelar ke-19 kali ini diikuti peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Tekad untuk melestarikan budaya dan mempererat silaturahmi, para keturunan pengikut Kiai Mojo yang sudah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia menggelar Festival Seni Budaya Jawa Tondano Minahasa. Festival yang syarat dengan penampilan seni dan perpaduan budaya Jawa serta Minahasa ini akan berlangsung selama 3 hari, sejak 2 sampai 4 Oktober mendatang.
Ismail Maskromo, Ketua Umum Panitia bilang, festival ini diikuti peserta yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia, diantaranya Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan wilayah lainnya. Sebanyak 28 kontingen hadir dan meramaikan acara ini. Berbagai lomba yang mengusung tema budaya dan kesenian akan ditampilkan. Beberapa di antaranya lomba rodat, tarian dana-dana, solawat Jowo, dan games dengan peserta remaja hingga dewasa. Kita sudah mulai pagi ini dengan lomba dames, ini sejenis paduan suara gaya kita. Orang Jawa Tondano, lagu-lagu Islami yang dibawakan secara ekspresif oleh ibu-ibu ini, khusus ibu-ibu dan nona-nona, ya, nona-nona orang Jaton yang datang dari berbagai daerah. Mulai dari Manado sendiri, kemudian ada dari Pulau Mongondo, Gorontalo, Maluku Utara, bahkan ada yang dari Palu. Ini berkumpul di Megamas ini, di lapangan ini untuk saling silaturahmi yang paling penting. Silaturahim bagaimana kita warga Jaton yang sudah menyebar di seluruh Indonesia bertemu hari ini 3 hari kita lomba kesenian Jawa Tondano, tapi yang lebih penting adalah rasa kekeluargaan, keguyupan kita yang ada di sini untuk saling bertemu dan berakrab-akrab untuk turunan dari pengikut Kiai Mojo yang ada di Sulawesi Utara dan sekitarnya. Kami merasa senang dan bersyukur karena selain itu kami juga menampilkan budaya-budaya yang ada di Jawa Tondano. Kemudian kami dari Kota Bitung ini pertama kali mengikuti kegiatan Dames. Dan suatu kebanggaan bagi kami karena kami merupakan utusan dari Kota Bitung. Mudah-mudahan ke depan nanti akan lebih baik dari tahun yang sekarang ini. Festival Seni Budaya Jawa Tondano tahun 2025 merupakan pegelaran seni budaya yang erat dengan para keturunan pengikut Kiai Mojo yang berasal dari Pulau Jawa dan menikah dengan perempuan suku Minahasa. Setiap tahun pagelaran seni budaya Jawa Tondano ini digelar dengan semangat silaturahmi dan menjaga budaya Jawa Tondano agar lestari dan tidak tergerus zaman. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Natasha Mewoh, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.